Selamat siang semuanya. Perkenalkan, nama saya Ermawan, guru agama Katolik SMP Bunda Hati Kudus Jakarta. Saya adalah peserta PPG dalam jabatan batch 3 tahun 2025 Kementerian Agama dari LPTK Santo Fransiskus Asisi Semarang dengan nomor mahasiswa 253094998. Pada hari ini saya akan menunjukkan video uji kinerja dengan materi peran orang tua bagi perkembanganku untuk siswa kelas 7. Selamat menyaksikan. Dari Solo. Selamat siang kawan, berkat Tuhan kawan. Selamat siang, berkah Tuhan semuanya. Kita akan memulai hari dengan doa. Silakan Elisa untuk memimpin dalam doa. Kita sikap berdoa yang baik ya semuanya. Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Semoga hati kudus Yesus dikasihi di mana-mana Selama-lamanya. Semoga hati kudus Doakanlah kami. Bapa yang maha baik, kami bersyukur karena Engkau telah memberikan kami keluarga yang baik. Lewat keluarga, Bapa telah membentuk kami menjadi seorang pribadi yang unik. Kami bersyukur karena Bapa telah memberikan kami orang tua. Melalui orang tua, Bapa menciptakan dan menghidupi kami. Bapa, jagalah dan lindungilah keluarga kami. Doa ini kami sampaikan kepadamu melalui pengantaraan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, Seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. dalam nama Bapa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Elisa. Silakan duduk. Tepuk salut untuk Elisa. Salut, salut. Oke, terima kasih semua. Saya akan mengajak kalian semua untuk bernyanyi. Ya, lagunya itu lagu daerah. Lagu daerah judulnya Solera. Nah, ini dari Riau ya. Boleh tepuk-tepuk sambil tepuk ya. Yuk kita nyanyi bersama. Solera, solera, anak yang manis, sayang kalau dicium merah pipinya. Janganlah dicium, sayang kalau dicium merahlah pipinya. Soleh dua, tiga dan empat, 5, 6, 7, 8. Dapat kawan baru, sayang sama jangan ditinggalkan. Dapat kawan baru, sayang kawan lama ditinggalkan jangan. Oke, terima kasih tepuk tangan untuk kita semua. Oke, lagu itu tadi, kalian tahukah makna dari lagu itu? Berpesan tentang apa sih lagu itu? Ada yang tahu? Tentang apa? bahwa kita tidak boleh, walaupun kita mempunyai teman-teman baru yang banyak, tapi kita tidak boleh meninggalkan teman lama kita. Walau kita punya teman yang baru, tidak boleh meninggalkan teman yang lama. Bagus. Tepuk tangan untuk teman kita ya.
Nah, dari tadi ya, dari lagu ini, sebetulnya lagu ini tuh mengisahkan tentang orang tua yang memberi nasihat kepada anaknya. Ya, nasihatnya seperti yang teman kita sampaikan tadi, yaitu kalau punya teman baru, yang lama jangan ditinggalkan. Kalian siapa yang pernah diberi nasihat sama orang tua? Sudah pernah? Di dalam keluarga, tentu selain nasihat, orang tuamu tuh punya peranan. Kira-kira apa peranan dari keluargamu atau orang tuamu? Ada yang mau menyampaikan? Felis, silakan Felis. Menafkahi, bagus. Jacob lagi? Merawat kita, oke. Nah, ada lagi? Elisa? Menjaga dan melindungi. Ke pembelajaran kita nanti. Inilah tujuan dari pembelajaran kita. Kita ingin supaya kita bersama memahami peran keluarga, teman, sekolah, dan gereja dalam perkembangan diri kita atau mengembangkan diri kita. Serta karena sudah berperan, maka kita mengucap syukur, mensyukurinya dengan berpartisipasi di dalam keluarga kita. Nah, nanti kita akan gali bagaimana caranya berpartisipasi dalam keluarga. Nah, nanti kita pertama-tama akan melihat video dulu. Video tentang kehidupan keluarga. Nanti kalian akan mendiskusikan video itu. Setelah video itu diskusikan, nanti akan sharing. Nah, setelah sharing, lalu kemudian kita akan membahas ajaran-ajaran gereja dan ajaran Tuhan tentang kehidupan dalam keluarga. Bagaimana peran orang tua dan kita sebagai anak harus bagaimana. Lalu selanjutnya, di akhir nanti kita akan membuat karya untuk orang tua kita. Nah, jadi kalian dalam kelompok akan membuat karya. Jadi itu kira-kira yang akan kita jalani hari ini. Sudah siap untuk pembelajaran hari ini? Siap. Siap, mantap. Oke ya, sudah siap? Kita menghadap ke depan semua. Kita perhatikan video berikut ini. Kamu gimana sih? Itu mengaduk-aduk apa itu? Rumah mandiri. Nah, masih banyak yang ngomong. Saya lihat kan kamu di bersih. Ya, bersih jam loh. Kok kerjaan tidur aja sih, Bagas? Ya, itu. Kamu kan bisa bantu ibu bikin kue. Pakai masak nanti sesak napas, Gas. Dan ternyata sekesal apapun sama omelan orang tua, kalau omelan itu nggak ada lagi, dunia terasa sangat sepi. Jadi dalam diskusi kalian silakan jawab ya pertanyaan yang pertama. Siapa tokoh yang kalian pelajari dalam video tadi? Lalu coba berikan deskripsi secara singkat ya tentang tokoh tersebut. Yang pertanyaan kedua, bagaimana sikap anak tersebut terhadap didikan orang tuanya? Oke, silakan dimulai dari sekarang. Kalau ada pertanyaan boleh ya bertanya ya. Gimana? Langsung dijawab di LKPD-nya ya. Jawabannya langsung ditulis di LKPD-nya. Jadi salah satu menjadi notulen. Notulen itu yang menulis. Nanti kalian baca itu. Iya. Ya? Ya, nggak harus.
Oke, sementara cukup dulu ya. Kelompok mana yang mau menyampaikan hasil diskusinya? Oke, kelompoknya Alvin atau Elisa? Ya, ya Alvin dulu deh. Oke, silakan berdiri kelompoknya Alvin. Oke, silakan kita dengarkan bersama ya kelompoknya Alvin ya. Nomor 1, siapakah tokoh yang kalian pelajari? Berikan penjelasan singkat tentang tokoh tersebut. Ibu, peran Iwa penyayang, peduli, bawel, keras kepala, dan suka marah-marah. Gagah, si roboh, malas-malasan, suka bermain dan mengabaikan nasihat ibu. Bagaimana sikap anak terhadap didikan orang tuanya? Jadi sikapnya itu mengira ibunya suka memarahi dia dan tidak mau melihat dirinya senang. Suaranya yang lebih ini lagi ya. Bandingkan situasi keluarga saat anggota keluarga masih lengkap dan situasi keluarga setelah ketiadaan tokoh ibu. Saat masih ada ibunya, harmonis dan cemara. Saat udah tidak ada ibunya, sedih, sepi, dan depresi. Oke. 4. Apakah kamu pernah mengalami situasi seperti dalam video? Bagaimana sikapmu dalam hidup sehari-hari dalam menanggapi situasi seperti di dalam video? Iya, ada seperti dimarahi orang tua, diomelin ibu, dipukul pakai hanger atau sendal. Yang terakhir, apa pesan video tadi mengenai sikap dan hubungan anak dengan orang tua? Jadi, kita harus menghargai atau menghormati, lalu mendengarkan nasihat orang tua, karena tidak ada guna menyesal jika mereka sudah tiada. Oke, kita berikan tepuk salut untuk kelompoknya Alvin dan kawan-kawan. Tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Oke, terima kasih kelompoknya Alvin. Sangat baik untuk kalian semua karena kalian sudah dalam diskusi sudah menemukan hal-hal baik dalam video tadi. Tepuk tangan untuk kalian semua. Selanjutnya, karena tadi kita sudah menemukan masalah. Masalahnya adalah bahwa antara anak, ya, hubungan antara anak dan orang tua itu kadang ada kalanya nggak nyambung, ya, atau tidak sama pandangannya. Yang satu maunya seperti ini, yang satu maunya yang lain. Padahal tujuannya adalah untuk kebaikan. Nah, sekarang kita ingin menggali pesan dari ajaran gereja dan juga ajaran Yesus tentang hubungan anak dan orang tua. Sebelum lanjut, supaya kalian bisa lebih semangat lagi, kita ice breaking dulu supaya nggak ngantuk karena ini udah siang-siang ya. Ice breakingnya gampang. Oke, siap ya, siap ya, siap ya. Nah, selamat pagi, selamat pagi, selamat pagi, selamat pagi, selamat pagi, selamat siang, selamat siang, selamat sore, selamat sore. Selamat siang, selamat sore, selamat pagi, selamat malam. Ada yang lupa ya? Coba kita baca bersama ya. 1, 2, 3. Gravissimum Educationis artikel 3. Karena orang tua terikat kewajiban amat berat untuk mendidik anak mereka. Maka orang tualah yang harus diakui sebagai pendidik mereka yang pertama dan utama. Silakan dari teks ini dikerjakan yang dua kotak paling atas. Tinggal ambil kata-kata yang mana yang menunjukkan peran orang tua, kata yang mana yang menunjukkan kewajiban.
yang berikutnya. Familiaris Consortio. Nah, ini nanti hanya satu kotak saja di sini. Kita baca bersama dulu dokumen anjuran apostolik dari Paus Yohanes Paulus kedua, Familiaris Consortio, tentang hidup berkeluarga ya. 1, 2, 3. Kewajiban orang tua menciptakan lingkungan keluarga yang diliputi semangat bakti kepada Allah dan kasih sayang terhadap sesama sedemikian rupa sehingga menunjang kebutuhan pribadi dan sosial anak-anak mereka. Silakan kalian cari tentang peran orang tua dalam dokumen ini. Silakan kalimat mana yang merupakan menunjukkan peran orang tua. Oke, kita lanjutkan dengan ini. Kita baca bersama perintah Allah keempat dalam Keluaran bab 20 ayat 12. 1, 2, 3. Hormatilah ayah dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allah kepadamu. Oke, silakan. Di situ yang diminta adalah sikap sebagai anggota keluarga dalam perintah Allah yang keempat. Oke, sikap yang terakhir kita baca bersama surat Rasul Paulus kepada umat di Efesus bab 6 ayat 1 sampai 3. 1, 2, 3. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Ini adalah suatu perintah yang penting, seperti yang nyata dari janji ini, supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Silakan kalian tuliskan pesan tentang tanggung jawab seorang anak di dalam Efesus. Oke, sekarang kita akan presentasikan kembali atau kita akan sharingkan hasil temuan kalian. Jadi bagaimana ajaran dari gereja maupun dari Tuhan. Oke, silakan dari kelompok mana yang mau? Oke, kelompoknya Rachel ya. Oke, silakan berdiri. Suaranya yang jelas ya. Peran orang tua, GE artikel 3. Mendidik anak, menyalurkan kehidupan anak, dan juga menjaga anak. Oke. Kewajiban ortu di, itu GE atau GE sih? GE. GE art 3. Menciptakan lingkungan keluarga yang diliputi semangat bakti kepada Allah dan kasih sayang terhadap sesama. Peran ortu dalam Familiaris Consortio 36. Selaku pendidik, ialah cinta kasih mereka sebagai orang tua. Karena itulah yang melengkapi dan menyempurnakan pengabdian kepada kehidupannya. Sikap sebagai anggota keluarga diperintah Allah keempat, hormatilah ayah dan ibumu supaya lanjut umurnya di tanah yang diberikan Tuhan Yesus Allah kepadamu. Pesan Santo Paulus tentang tanggung jawab sebagai anak dalam Efesus bab 6 ayat 1 sampai 3. Hormatilah ayah dan ibumu, karena itulah suatu perintah yang penting supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Oke, tepuk salut untuk kelompoknya Rachel. Tepuk salut. Salut, salut. Salut. Oke, terima kasih. Sekarang saya akan mengajak kalian di pengembangan hasil karya. Jadi kita akan membuat karya kita untuk orang tua. Sini boleh buat doa, boleh.
lagu boleh, gambar boleh, ya, atau puisi juga boleh, ya. Jadi silakan buat sesukamu. Mungkin di kelompokmu kemampuannya yang paling menonjol apa? Menggambar, boleh membuat gambar. Oke, kelompok kalian membuat apa tadi? Membuat doa. Membuat doa. Oke, bagus. Kelompok kalian rencananya mau membuat apa? Gambar untuk orang tua. Oke. Kelompok kalian ini lagi membuat apa? Gambar untuk orang tua. Oke ya, sudah ya. Oke. Kelompok mana yang mau untuk mempresentasikan hasil karyanya? Kelompoknya Olin siap? Siap? Oke, silakan. Hai teman-teman, kita dari kelompok 2 hari ini akan mempresentasikan apa itu gambar kita ya tentang keluarga. Oke. Nah, ini dia stickman, keluarga stickman. Oke, jadi makna dari gambar ini adalah, jadi di sini ada rumah, terus habis itu ada ayunan, dan ayunannya itu didudukin sama anaknya yang lagi main. Terus di sini didampingin oleh bapak dan ibunya. Lanjutin. Ya. Ya sudah, demikian presentasi kita. Terima kasih. Oke, tepuk tangan. Silakan kalian perhatikan bersama di sini tentang kesimpulan atau evaluasi dari pembelajaran kita hari ini. Yang pertama, oke, perhatikan semuanya ya ke depan. Nanti itu dilanjutkan lagi untuk LKPD-nya membuat karyanya. Pertama, orang tua adalah pendidik yang pertama dan utama. Ingat ya, yang menjadi pendidik pertama dan utama bagi kamu adalah orang tuamu. Dari pertama kalian sudah berjumpa orang tua ya, dari sejak kalian lahir, terus tiba-tiba diajari, bukan tiba-tiba ya, kalian diajarin berbicara mama, papa gitu ya. Terus diajarin ngomong, disuapin kalau makan, ini pesawatnya nih datang nih, gitu ya. Jadi banyak diajarin ke gereja. Pertama kalau yang Katolik pasti kalau diajari di dalam gereja itu diajarin berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Walaupun ada yang salah-salah, dalam nama Bapa, Bapaknya di bawah ya. Terus di kanan dulu gitu ya. Pasti ada kesalahan, tapi kalian belajar dari itu semua. Nah, itu contohnya di dalam keluarga itu pendidik yang pertama. Kalian diberi nasihat-nasihat yang penting untuk kehidupan kalian di dalam masyarakat. Atau juga diajarkan keterampilan-keterampilan penting. Lalu kalian mengenal keutamaan hidup, nilai-nilai, kasih sayang, kerendahan hati, diajak untuk saling menolong, berbagi, disiplin ya, dan kerja keras. Makanya mungkin ada juga orang tua kalian yang tegas. Ya, kehidupan di rumah itu tegas. Kalau main HP itu ada batasnya. 1 hari cuma 2 jam. Ya, misalnya seperti itu ada ya. Ada juga yang seperti itu. Nah, ini melatih disiplin dan juga melatih juga kerja keras dan suka kerendahan hati. Kita diajar untuk mengenal Allah, diajak ke gereja, diajak untuk berdoa, ya, diajarin berdoa, membaca kitab suci, ya, meminta berkat dari Romo. Nah, dan itu semua kita diajarin bagaimana cara berdoa yang baik, ya. Nah, ini kita semua diajarin supaya apa? Supaya kita bisa mengenal Tuhan kita, supaya kita bisa mencintai Tuhan kita. Selanjutnya, menurut ajaran Gravissimum Educationis artikel 3, yang pertama orang tua adalah pendidik yang pertama dan utama. Nah, Pak Wawan sebagai gurumu itu hanya membantu orang tuamu dalam mendidik kamu. Nah, orang tuamu adalah pendidik yang pertama.
Ya, sehingga mereka lah yang bertanggung jawab atas pendidikanmu yang utama itu. Lalu yang kewajiban mereka yaitu menciptakan lingkungan keluarga yang berbakti kepada Allah, sehingga kalian diajarin berdoa, ya, diajak ke gereja. Lalu kemudian memberi kasih sayang. Kasih sayang tuh setiap keluarga beda-beda, kadang-kadang kasih surprise, iya kan? Kadang dalam Familias Consortio dikatakan ini hampir sama dengan Gravisium Educationis tadi. Ya, kalian diajak untuk menjadi pribadi yang mengenal Allah, mengasihi Allah, dan juga mendidik kalian dengan kasih, dan itu tidak tergantikan. Maka peran orang tua tidak bisa digantikan oleh siapapun. Maka tentu orang tua itu menjadi hal yang paling penting dari hidup kita. Perintah Allah yang keempat. Nah, ini bagi kita sebagai anak harus gimana? Nah, sebagai anak tentu kita menurut perintah Allah yang keempat adalah hormatilah ayah ibumu. Orang tua itu maksudnya pasti baik. Jadi taatilah, hormatilah orang tuamu. Jangan sampai kamu kurang ajar sama orang tuamu. Ya. Lalu dalam Efesus, surat Rasul Paulus pada umat di Efesus, anak-anak hendaklah taat terhadap orang tua. Taatilah orang tuamu. Maksudnya itu baik pasti orang tuamu. Mengajak kamu ke hal yang baik untuk meraih cita-cita. Orang tua mana? Tidak ada orang tua yang ingin anaknya itu masa depannya buruk atau jelek. Pasti semuanya ingin kebaikan bagi anaknya. Jadi taatilah mereka, gitu ya. Kita hari ini sudah menemukan banyak hal tentang peran orang tua bagi perkembangan kita. Satu orang siapa yang berani menyampaikan pesan yang kalian bisa dapat dari pembelajaran hari ini? Siapa? Alvin, silakan berdiri Alvin. Kita itu harus menghormati orang tua, karena orang tua itu sudah menjadi pendidik yang pertama dan utama di hidup kita selama mereka masih hidup. Jadi kita harus menaati mereka, mendengarkan mereka, dan menghormati mereka. Jangan sampai mereka hilang baru menyesal. Oke. Terima kasih untuk Alvin. Tepuk salut untuk Alvin. Tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Oke, kita tutup pertemuan hari ini dengan doa. Pak Wawan dan teman-teman semua, marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga hati kudus Yesus dikasihi di mana-mana selama-lamanya. Bunda hati kudus, doakanlah kami. Allah Bapa yang Maha Baik, atas berkat-Mu, kami sekarang telah mengetahui apa pentingnya untuk bersatu dan apa arti dari keluarga. Ya Bapa, berkatilah dan lindungilah keluarga kami agar selalu dilancarkan dalam langkahnya. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kita nyanyi lagu terakhir ya, satu bait saja. Silakan duduk, kita nyanyi bersama. Di dalam doamu, kau sebut namaku. Di dalam harapmu, kau sebut namaku. Di dalam segala hal, namaku di hatimu. Tak dapat ku balas cintamu ayahku. Takkan ku lupakan nasihatmu ibu. Hormati orang tuamu agar lanjut umurmu di bumi. Terima kasih
kasih ayah dan ibu, kasih sayang padaku, pengorbanan meneteskan peluh untuk kebahagiaanku. Tuhan lindungi ayah ibuku, dalam doaku berseru, tetes air mata yang kau tabur di Tuhan bahagia. Oke, terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Semoga kalian bisa lebih memahami dan juga menghormati orang tua. Oke, silakan disiapkan. Bersiap. Dari salam. Terima kasih Pak Wawan. Berkat Tuhan Pak Wawan. Terima kasih semuanya. Berkat Tuhan.